Baik, terima kasih Bu Erni, Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Pangah. Izinkan kami hari ini melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu akan membentuk suatu kebiasaan oleh warga sekolah dan pada akhirnya dia akan menjadi karakter-karakter. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah, baik itu guru dan siswa yang bernilai positif. Bagaimana menciptakan budaya positif? Ini adalah contoh salah satu penerapan budaya positif di sekolah, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Silakan kita simak, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas 6. Inilah adalah contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Demikianlah proses pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi tujuannya adalah untuk menanamkan disiplin positif kepada anak. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Coba praktekkan Bu Erni dengan Bu Maria. Bu Maria, menghadap Bu Erni, tolong kepalkan satu tangannya. Bu Erni, coba berusaha membuat Bu Maria untuk membuka tangannya. Bagaimanapun caranya. Boleh kata-kata, boleh apa saja. Oke, buka tangannya. Ada kotoran di situ. Cuci tangannya. Baik, terima kasih Bu Erni, Bu Maria. Nah, itulah yang dimaksud kontrol diri. Sebetulnya orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu bisa mendorong kita melakukan sesuatu, tetapi kalau dalam diri kita tidak mau melakukannya, maka itu sebetulnya tidak terjadi. Saat Bu Maria berusaha sekuat mungkin untuk tidak membuka tangan, Bu Erni pun tidak akan bisa mengontrol Bu Maria. Jadi kalau diibaratkan dengan guru dan murid, Bu Erni sebagai guru, Bu Maria sebagai murid, bisakah guru mengontrol murid? Tidak bisa, karena ya begitulah yang kita alami sebetulnya. Jadi sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Murid itu mungkin mau membuka tangannya ada 3 alasan. Pertama, yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Takut kalau dia tidak membuka tangannya, gurunya akan menghukum. Atau dia mendapatkan hal-hal yang negatif kalau dia tidak mengikuti perintah gurunya. Yang tingkat kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Mungkin dia bisa membuka tangannya berharap diberikan hadiah. Kalau tadi diiming-iming hadiah, Bu Maria buka tangannya, nanti saya kasih 10.000 misalnya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah dari dalam diri dia sendiri. Artinya dia sadar apa yang dia lakukan dan dia mengerjakan karena dia mempunyai nilai-nilai tertentu yang dia percaya. Selain karena motivasi, tadi seperti membuka tangan dan melakukan sesuatu, manusia melakukan sesuatu juga karena untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu yang kita sudah tahu kan ada 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi manusia itu pada dasarnya mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ini menurut teorinya Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup termasuk makan, minum, mempunyai keturunan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian akan kasih sayang itu
adalah berteman, membentuk keluarga, dikasihi oleh orang lain. Untuk kesenangan itu untuk bersenang-senang, seperti menonton TV, jalan-jalan, main game. Untuk kebutuhan kebebasan itu adalah dia bebas menentukan pilihannya, dan penguasaan itu adalah dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Manusia itu akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau dia tidak bisa menggunakan cara yang positif, maka dia akan menggunakan cara yang negatif. Dihubungkan dengan usaha memenuhi kebutuhannya, bagaimana jika murid melakukan hal negatif untuk memenuhi kebutuhannya? Tentu kita sebagai guru tadi, jika anak-anak tidak bisa disiplin dari dirinya, kitalah yang harus mendisiplinkannya. Ini adalah posisi kontrol yang bisa diambil guru untuk mendisiplinkan siswa apabila melanggar peraturan. Kita akan menyimak cara guru menangani murid dihubungkan dengan posisi kontrol yang mana. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Ini mungkin juga sering kita alami sehari-hari di sekolah. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru saat menghadapi siswa yang melanggar disiplin. Menurut kita, sekarang kita ada di posisi mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai manajer itu adalah posisi yang paling tinggi. Yang bisa menjawab ini hanya kita masing-masing. Tadi, di bagian manajer, guru menangani siswa yang melanggar disiplin itu dengan mengajak dia untuk menanyakan nilai-nilai yang dia yakini, untuk memperbaiki kesalahannya, dan untuk supaya kesalahannya tidak diulangi. Itu namanya adalah restitusi. Saya pernah mempraktekannya. Silakan di-playkan Pak Resto. Ini adalah slide yang terakhir. Ini adalah demonstrasi saya praktek restitusi. Ini adalah praktek yang saya lakukan di kelas 6 tentang demonstrasi menerapkan restitusi terhadap siswa yang melanggar peraturan. Malam saya menonton dari saya lupa itu hari ini. Baca Pak. selamat siang Aurel, silakan masuk. Hai, nama saya Lisa Aurel, kelas 1 Lokama. Saya senang melihat ini. Saya harap ini dilaksanakan saat saya atau teman saya melanggar kegiatan kelas. Terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, demikianlah diseminasi saya tentang budaya disiplin di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.